Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5, kelas B. Yang mana pada kali ini, kami akan membahas pada mata kuliah Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, yang mana dibimbing langsung oleh Bapak dosen Dr. Handes Herman Hofi Munawar, SPD, SHMH, MSI, MBA. Kita akan membahas mediasi yang berjudul Simulasi Mediasi dalam Sengketa Wan Prestasi. Yang mana di sini dengan saya sendiri, Safira Musita, dengan nomor NIM 1191222 sebagai mediator. Dan di sebelah kiri saya, Mas Rufa dengan NIM 1191230 sebagai penggugat. Dan di sebelah kanan saya, Sri Wahyuni dengan NIM 1191235 sebagai tergugat. Perkara ini berawal dari dibuatnya surat perjanjian antara kedua belah pihak mengenai kerjasama mereka, melibatkan Mas Rufa Siregar yang dalam hal ini selaku pihak penggugat dan Sri Wahyuni Simalungu sebagai pihak tergugat dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana kedua belah pihak ini sepakat untuk membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT Cemilan Ama. Mas Rufa Siregar menanamkan modalnya sebesar 500 juta dan mereka sepakat bahwasannya setiap tahunnya Mas Rufa mendapatkan dari hasil keuntungan perusahaan tersebut sebesar 50%. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2018 dan dituangkan di dalam Akta nomor 45 tanggal 5 Oktober 2018. Dari tahun 2018 hingga 2020, perusahaan berjalan dengan lancar serta telah memperkerjakan 100 orang. Di tahun 2019, usaha mereka lancar dan masing-masing mereka mendapatkan 3 miliar. Di tahun 2020, mereka juga masing-masing mendapatkan 3 miliar. Namun pada tahun 2021, perusahaan mereka mengalami penurunan, sehingga Mas Rufa hanya mendapatkan 1,2 M, yakni 40% dari hasil keuntungan pada tahun tersebut. Disinilah awal muncul konflik di antara mereka. Baiklah, silahkan saudara Mas Rufa Siregar untuk mengungkapkan apa yang menyebabkan saudara ingin menggugat Sri Wahyuni. Baik, sebelumnya saya minta maaf kepada Sri Wahyuni karena saya sudah menggugat. Jadi begini saudara sebelumnya sudah memberi perjanjian setiap tahunnya memberi sama rata 3 miliar di antara kita berdua. Akan tetapi, mengapa pada tahun 2021 ini saudara memberikan sebesar 40% dan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Itu yang membuat saya menggugat saudara Sri Wahyuni. Oke, sekarang saya serahkan kepada Sri Wahyuni. Apakah ada yang ingin Anda timbal balikan kepada pernyataan saudara Mas Rufa? Ya, terima kasih mediator. Jadi begini, memang di dalam perjanjian kita itu sudah dituliskan bahwa saudari Mas Rufa akan mendapatkan 50% dari keuntungan. Tapi pada tahun ini perusahaan kita itu sedang dalam kerugian, dalam masa kerugian. Jadi sehingga saya ini harus berusaha menutupi kerugian itu. Oh, jadi di perusahaan terjadi penurunan secara signifikan. Mengapa Anda tidak mengonfirmasi terlebih dahulu kepada saya? Sehingga saya tidak perlu susah-susah untuk menuntut Anda seperti sekarang ini. Bagaimana saya bisa memberikan konfirmasi kepada Anda jika Anda terlebih dahulu menuntut saya? Seharusnya Anda langsung mengonfirmasi terhadap saya tentang penurunan yang terjadi di PT kita, sehingga saya tidak memiliki pikiran negatif terhadap Anda. Karena menurut pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Nah, jadi berbicara tentang menepati perjanjian, bukankah saudara sudah tahu bahwa di dalam perjanjian kita sudah tertulis jika keuntungan dan kerugian akan kita tanggung bersama. Nah, tadi kan saya juga sudah bilang bahwa pada tahun ini perusahaan kita itu mengalami kerugian. Karena itu, saya mati-matian untuk menutupi dari kerugian itu. Karena itulah pendapatan dari atau keuntungan yang saya berikan kepada saudari itu kurang dari 50%. Sebelumnya saya minta maaf, karena memang saya kurang jeli dalam membaca surat perjanjian tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini, Anda tidak langsung mengonfirmasi saya. Seandainya Anda langsung mengonfirmasi saya, kemungkinan semua ini tidak akan terjadi. Dan Anda tidak... Tunggu, sebentar. Jadi, sudah berkali-kali saya katakan bahwa sebelum saya sempat untuk mengkonfirmasi kepada Anda sudah terlebih dahulu menggugat saya. Lalu bagaimana jika sudah digugat seperti ini? Apakah butuh lagi? Apakah Anda butuh lagi penjelasan dari saya? Jadi permasalahan kita saat ini satu, keterlambatan Anda mengkonfirmasi saya, sehingga saya terlebih dahulu menggugat Anda sebelum saya mengetahui apa permasalahan ini. Baiklah. Memang jika kesalahan saya di situ, saya tidak memberikan konfirmasi kepada Anda, lalu apakah Anda tidak bersalah dengan langsung menandatangani suatu surat perjanjian tanpa melihat terlebih dahulu isinya? Sudah cukup ya, sudah cukup. Kalian ini jadi ribut. Jadi kan di sini saya sebagai penengah kalian. Jadi peraturan Mahkamah Agung pada tahun 2016 pasal 4 nomor 1 mengatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atau verset, atau putusan verset yang perlawanan pihak berperkara maupun pihak dan verset terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Jadi kalian kan sudah memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi ya. Jadi saya kira tidak perlu kita lagi untuk berkelahi, berkonflik kalian berdua. Jadi di sini saya ingin menjadi penengah kalian, ingin menyelesaikan permasalahan secara damai. Mungkin di sini yang saya lihat dari argumen kalian masing-masing tadi, saudari Sri Wahyuni juga salah ya, karena terlebih dahulu mentransfer saudari Mas Rufah tanpa mengkonfirmasi dulu. Mas Rufah, seharusnya saudari Sri Wahyuni mengkonfirmasi dulu, Mas Rufah, tahun ini kita mengalami penurunan, jadi saya hanya transfer kamu hanya 1,2 miliar saja. Saudari Mas Rufah juga salah, tidak mengkonfirmasi dulu, kenapa kamu mengirim saya 1,2 miliar. Kenapa saudari Mas Rufah langsung menggugat Sri Wahyuni? Untung kalian langsung menyelesaikannya secara mediasi. Coba kalau kalian langsung pengadilan, pasti urusannya kan lebih ribet. Jadi di sini saya ingin meluruskan kembali. Jadi pertama saya tanyakan dulu kepada saudari Mas Rufah, apa yang kamu inginkan? Dan yang saya inginkan, tadi saya sudah menjelaskan penjelasan dari Sri Wahyuni tadi, saya ingin membuat perjanjian baru. Bagaimana saudari Sri Wahyuni, apakah setuju dengan kemauan saudari Mas Rufah? Baiklah, jika itu jalannya terbaik, saya akan mengikutinya. Baik, jadi kalian memilih untuk membuat perjanjian baru. Kalian boleh menentukan tanggal atau waktu yang kalian inginkan untuk memulai perjanjian baru tersebut. Mungkin saudari Mas Rufah kurang memahami isi dari perjanjian tersebut, jadi kalian berdua juga sama-sama salah sih menurut saya sebenarnya ya. Jadi kalian atur dulu, kalian tenangkan pikiran kalian dulu, lalu kalian buat perjanjian ulang. Karena saya juga kan kerjasama di antara sama teman, masa hanya hancur dengan kesalahpahaman. Jadi kalian buat perjanjian ulang. Ketika kalian sudah tetap membuat perjanjian dan jika kedua belah pihak sudah menyetujui perjanjian baru tersebut, maka akan kita lanjutkan dengan penandatanganan akta perdamaian. Baiklah, bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, saya ingin di sini kalian berdamai terlebih dahulu, salam-salaman agar tidak terjadi konflik lagi di antara kalian. Saya sendiri juga mohon maaf jikalau saya juga ada salah kata dan salah perbuatan dari mediasi yang saya lakukan.
Baiklah, sekian simulasi mediasi dalam sengketa Wan Prestasi. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian hukum mediasi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.